Shalom, salam sejahtera buat kita semua, damai dan sukacita, dan Roh Kudus menemani kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dan kita merenungkannya pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perkenan Tuhan. Kami mau beristirahat dan mau mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, datanglah kepada kami satu persatu, kami yang mendengar ini dan melihat renungan malam ini. Tuhan berkati kami semua di dalam istirahat kami, dan kiranya bukakan hati dan pikiran kami agar mengerti firman Tuhan pada malam hari ini. Ampuni akan salah kami, agar kami layak Engkau berkati ya Tuhan. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan di kita pada malam hari ini diambil di dalam 2 Korintus pasal 1, dimulai ayat 3 sampai dengan 5. Beginilah yang tertulis di situ. Ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat yang kelima, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudara-saudari terkasih, surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri dengan bantuan Timotius. Surat ini diperkirakan ditulis pada saat Paulus berada di Makedonia di tahun 56 Masehi. Surat ini dibuka dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengampun dan Penghibur. Dilanjutkan dengan pernyataan bahwa para rasul mengalami banyak penderitaan pada masa itu, namun tetap berusaha menghibur orang percaya lainnya. Paulus juga menyatakan dari penderitaan Kristus mereka mendapat berkat berlimpah serta dihibur oleh Kristus sendiri. Hal ini berarti bahwa sebagai orang Kristen tidaklah terlepas dari berbagai penderitaan dan permasalahan. Bahkan para rasul menghadapi banyak penderitaan yang tidak mudah dihadapi oleh mereka. Ada beberapa hal yang perlu kita teladani serta pelajari dari teks malam ini, yaitu yang pertama, mengucap syukur selalu. Perikop ini dibuka dengan pujian syukur kepada Tuhan karena kasih setianya kepada orang-orang percaya. Paulus menyatakan bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan. Ia juga menghibur orang-orang yang mengalami pergumulan hidup. Ketika kita mengalami permasalahan hidup, tidak jarang kita merasa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Namun dari teks ini dikatakan bahwa Tuhan berbelas kasihan, yang berarti Tuhan tidak mungkin memperkenankan cobaan yang tidak sanggup kita hadapi. Percayalah, pergumulan yang kita hadapi dapat kita lalui dengan penyertaan Tuhan. Pergumulan yang kita hadapi memberikan kita pelajaran yang berharga dan membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Yang kedua, menghibur sesama. Teks ini menjelaskan bahwa sebagai sesama orang percaya harus saling menghibur. Ini berarti sebagaimana penghiburan yang diterima dari Tuhan harus diteruskan kepada sesama, agar kasih Tuhan itu menghibur semua orang. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa penderitaan bukanlah suatu akhir, melainkan sarana
untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama manusia. Bahwa Kristus menderita demi kita, agar kita dibebaskan dari segala dosa. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun hal apapun yang terjadi kepada kita, baik atau buruk, itu karena di dalam segala penderitaan atau permasalahan kita, Tuhan hadir dan menyertai kita. Karenanya kita harus meneruskan kasih Tuhan kepada sesama yang juga dalam pergumulan, agar kasih Tuhan yang berlimpah tersebar ke semua orang percaya. Demikianlah firman Tuhan dan renungan pada malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih berkat Tuhan pada malam hari ini. Boleh kami mendengar firman-Mu, sabda-Mu yang kudus, sertai dalam hidup kami, agar kami selalu setia dan percaya kepada Engkau ya Tuhan di dalam pergumulan kami. Juga pada malam hari ini kami juga berdoa kepada orang-orang yang menderita, yang mengalami sakit penyakit dan yang kesulitan. Engkau berkati mereka dan menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar esok hari kami dapat bangun dengan kondisi yang segar jasmani dan rohani kami. Terimalah doa sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.